Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2 dari latihan 11 halaman 29 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 2. Ayah membawa uang 3 kali lipat dari uang yang dibawa Dika. Ayah menggunakan uang Rp165.000 dan Dika menggunakan uang Rp45.000. Sekarang sisa uang ayah 2 kali lipat dari sisa uang Dika. Berapa rupiah uang yang dibawa ayah mula-mula? Oke adik-adik, untuk pembahasan soal nomor 2 ini seperti yang sudah Kak Akidah bilang di video sebelumnya, kita akan menggunakan cara lain yang lebih sistematis dan lebih matematis ya. Nah, nanti cara ini itu bakalan adik-adik pakai di jenjang berikutnya. Ya, jadi menggunakan perumpamaan-perumpamaan gitu adik-adik. Nah, biar lebih jelas, adik-adik perhatikan dengan baik ya penjelasan dari Kak Akidah. Jadi jangan ada yang di-skip, biar adik-adik bisa memahami konsepnya. Karena yang lebih utama itu memahami konsepnya, bukan jawabannya ya. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sini karena ini adalah soal cerita, biar adik-adik nggak bingung, seperti biasa kita tandai dulu informasi yang disampaikan di soal. Nah, di sini ada apa nih? Ada ayah membawa uang 3 kali lipat dari uang Dika. Ya, berarti kita boleh pakai perumpamaan dulu. Misalkan kita pakai pemisalan ya. Karena di situ ada 2 orang yaitu ayah dan Dika, maka kita bisa misalkan kita anggap aja A itu adalah uang ayah. Ya. Nah, D-nya itu adalah uang Dika. Biar gampang ya. Misalkan adik-adik boleh nggak Kak Akidah kita gunakan abjad yang lain, misalkan A dan B atau X dan Y, P dan Q itu boleh adik-adik ya. Kalau dalam matematika itu bebas, yang penting kita sudah misalkan di awal ya. Oke, nah tadi yang diketahui ada apa aja nih yang diketahui ya? Ada uang ayah katanya 3 kali dari uang Dika, berarti boleh ditulis 3 kali D ya. Boleh juga 3D ya. Pernah nih dibahas di kelas 5 yang ngikutin channel Kak Akidah ya. Nah, biasanya Kak Akidah nulisnya begini gitu. Jadi kalau yang nyambung ini artinya dia dikali. Tapi biar nggak bingung, misalkan adik-adik boleh pakai kayak gini. Kenapa? Karena di sini ada keterangan 3 kali lipat kali ya dari uang yang dibawa Dika. Nah, berarti tadi Kak Akidah tulisnya gini ya, 3 kali D gitu ya. Nah, berikutnya ada apa lagi nih? Ayah menggunakan uang Rp165.000. Kalau menggunakan berarti dia dikurangi kan? Nah, berarti ayah itu dikurangi Rp165.000. Nah, berikutnya Dika menggunakan uang Rp45.000. Jadi Dika itu dikurangi Rp45.000. Gitu ya. Nah, jadi kita mengubah kalimatnya menjadi bentuk matematika ya adik-adik ya. Nah, berikutnya sekarang sisa uang ayah 2 kali lipat dari sisa uang Dika. Nah, jadi setelah digunakan ya, uang ayah setelah digunakan 165.000 dan uang Dika juga setelah digunakan 45.000, itu sisa uang ayahnya adalah 2 kali lipat dari sisa uang Dika. Berapa rupiah uang yang dibawa ayah mula-mula? Oke, kita langsung saja. Nah, di sini berarti yang ditanya ini boleh ya kalau lengkap. Nah, ini ada keterangan lagi akhirnya. Itu sisa keterangan dulu ya. Bapak, ini aja ya. Nah, kita tahu tadi katanya apa? Uang ayah itu sisanya 2 kali dari uang Dika. Nah, setelah ini, setelah digunakan tadi sisanya uang ayah itu sama dengan 2 kali uang Dika. Nah, ini gak usah ditulis gak apa-apa. Nanti kita di pas mengerjakan pembahasannya ya. Ditanya uang ayah mula-mula. Itu kan berapa? Oke, kita jawab adik-adik. Nah,
Kita jawabnya berarti informasi dari sini dulu adik-adik. Nah, setelah dikurangi, setelah uang ayah digunakan, uang Dika digunakan, ternyata hasilnya menjadi uang ayah itu sisanya 2 kali dari uang Dika. Maka kita boleh tulis di sini adik-adik ya. Nah, kita tulis di sini berarti uang ayah dikurangi 165.000 ya, sama dengan 2 kali dari uang Dika. Sisanya ya. Jangan gini deh. Kita di sini aja ya. Tulisnya gini dulu. Sisa uang ayah, sisa ayah sama dengan 2 kali sisa uang Dika gitu ya. Nah, berarti kan uang ayah itu kalau jadi sisa itu berarti uang ayah yang awal mula-mula dikurangi 165.000 adik-adik. Sama dengan 2 kali sisa uang Dika, berarti kita tulis dulu 2 kalinya. Sisa uang Dika itu berarti setelah digunakan uang Dikanya. Berarti uang Dika itu adalah Dika dikurangi 45.000 sisanya ya. Sama aja kalau adik-adik punya uang 5.000 dikurangi 1.000 berarti kan 4.000 ya. Nah, ini sama. Cuma kan ini belum diketahui uang Dikanya berapa gitu ya. Nah, di sini berikutnya gimana Kak Akidah kalau udah seperti ini? Nah, kita sudah tahu ada info di sini adik-adik. Uang ayah itu 3 kali uang Dika. Nah, berarti kita boleh tulis di sini ayahnya diganti. Diganti dengan apa? 3D, kita ganti warna ya. 3 kali D. Kenapa Kak Akidah kok 3 kali D tadi di awal? Ya. Ini dia nih, uang ayah 3 kali uang Dika. Jadi A ini diganti dengan ini 3 kali D. Gitu ya adik-adik ya. Nah, 3 kali D dikurangi 165.000 itu sama dengan, nah kalau seperti ini maka kita disebarkan adik-adik, namanya sifat distributif ya. Nah, 2 kali D berarti 2 kali D. Nah, ini nggak apa-apa Kak Akidah tulis dulu kalinya biar gampang nantinya ya. Nah, 2 kali D dikurangi, nah 2 dikali 45.000 itu berarti berapa adik-adik? 90.000. Berarti dikurangi 90.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 3 kali D boleh kita tulisnya 3D seperti yang tadi Kak Akidah jelaskan ya di awal ya. Dikurangi 165.000. Ini kurang, maaf ya. 0,00-nya juga kurang, maaf adik-adik ya. Sama dengan 2D dikurangi Rp 90.000. Oh ya, kalau penjelasan Kak Akidah terlalu cepat silahkan bisa diperlambat ya adik-adik ya. Nah, sekarang udah seperti ini gimana Kak Akidah? Nah, caranya gampang adik-adik. Jadi kita kelompokkan yang huruf sama huruf, yang angka sama angka. Nah, jadi yang ini ya kita kelompokkan. 3D-nya tetap karena dia lebih besar, berarti kita tetap di sini. Ini nggak apa-apa ya, warnanya berubah-ubah biar adik-adiknya lebih enak aja gitu lihatnya. Ini tandanya kan ini tambah ya atau positif. Itu maka kalau kesini berarti dikurangi 2D. Harusnya kelas 6 itu udah belajar bilangan bulat dulu adik-adik ya. Tapi di buku Erlangga ini di pembahasan awal tuh nggak ada. Tapi kalau di kurikulum sebelumnya itu bab awal itu belajar tentang bilangan bulat dulu. Ada positif, ada negatif. Nah, makanya di sini Kak Akidah sambil masukin biar adik-adiknya ngerti ya. Nah, ini dianggapnya positif adik-adik ya. Pindah, kalau pindah itu berarti kebalikannya. Lawannya positif adalah negatif. Lawannya tambah adalah ambil. Nah, jadi ini diambil ya. Nah, berarti ini pindah adik-adik. Nah, ini kan dikurangi. Nih, milik angka di depannya. Jadi, operasi pengurangan itu milik angka di depannya itu yang 165.000. Berarti ini kan pengurangan, maka pindah jadinya penjumlahan atau jadinya positif adik-adik. Karena ini lebih besar angkanya, jadi Kak Akidah tuliskan di awal. Ya. Jadi Kak Akidah nulisnya di awal, berarti 165.000 rupiah. Ini enggak pindah, ini tetap. Nah, ini ingat ya, operasi ini milik angka di depannya, yaitu berarti ini 90.000. Berarti itu operasinya tetap, jadinya dikurangi 90.000.
Kalau di sini agak bingung silahkan bisa diulang perkataan keakidahnya ya pelan-pelan adik-adik ya. Nah, sekali lagi pada saat di sini, nah kita kelompokkan adik-adik. Ngelompokinnya gimana keakidah? Maka dipindahkan. Ini 3D, ini 2D, berarti lebih besar 3D kan? Maka kita pindahkan 2D ini. Ya, ini sebelah kanan sama dengan, patokannya sama dengan. Sebelah kanan sama dengan, pindah ke sebelah kiri. Berarti dia lihat positif ya. Positif pindah jadinya negatif, dikurangin ya, 2D. Kemudian ini sisa yang ini kan sebelah kanan. Ini harus pindah ke sini, angka sama angka. Jadi karena dia negatif nih, maka pindah jadi positif. Kalau positif di depan itu nggak perlu ditulis tanda tambahnya adik-adik ya. Jadi ini pindah ke sini, ininya tetap. Ya, makanya ada dikurangi 90.000 gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 3D dikurangi 2D itu sudah sama ya. D sama D berarti tinggal 1D. Ya, ini tinggal dihitung 165.000 dikurangi dengan berapa nih adik-adik? Dikurangi dengan 90.000, tinggal kita hitung 165.000 dikurangi 90.000, hasilnya adalah 75.000 gitu. Nah, jadi 1D ini boleh kita tulis aja D. D itu berarti uang Dika 75.000. Nah, di awal sudah diberitahu bahwa uang ayah itu adalah 3 kali uang D. Ya, jadi ini kita sudah dapatkan ya uang Dikanya. Sekarang uang ayah. Uang ayah itu adalah 3 kali uang Dika. Jadi 3 kali D-nya berapa? 75.000 adik-adik. Ya, tinggal kita hitung. Maaf, ini pakai RP ya. 0,00. Jadi konsisten ya adik-adik ya. Kalau awalnya pakai RP, kasih RP juga gitu ya. Nah, yang ini maaf. Nah, ini juga kasih RP ya, 75.000 rupiah. Nah, jadi tinggal kita hitung 75.000 kali 3 atau 3 kali 75.000 berarti 225.000 rupiah. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi bisa kita dapatkan uang ayah mula-mula itu berapa ini? 225.000 rupiah. Nah, gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami nih adik-adik. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Dan jangan lupa ikuti juga channel Kak Akidah yang satunya. Di channel tersebut nanti Kak Akidah bahas soal-soal selain matematika ya. Nanti untuk seni budaya dan olahraga juga insya Allah akan ada. Ditunggu saja ya update-annya. Jadi silahkan bisa di subscribe adik-adik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.